Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya Imam Munandar, Bapak, dari mahasiswa program pendidikan profesi guru, yang kebetulan saya juga sebagai guru di SDN Karangbaru 04. Di PPG ini saya masuk di LPTK UNES, Bapak, yang masuk di pendidikan guru sekolah dasar di kelas 11. Kebetulan saya ini mendapatkan tugas terkait dengan penggalian penyebab-penyebab masalah yang harus saya eksplorasi terkait dengan beberapa hal. Nah, tentunya saya sangat memerlukan bantuan Bapak sebagai Bapak Kepala Sekolah yang ada di SDN Karangbaru 04 ini. Sebelumnya mohon maaf, nanti Bapak memperkenalkan diri agar jelas Bapak di sini mungkin sebagai kepala sekolah atau begitu nih Pak. Ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Suparman SPD. NIK saya 1968 0717 1991 03 1007, dan kebetulan saya dipercayakan oleh Dinas Pendidikan untuk mengemban tugas sebagai kepala sekolah di SDN Karangbaru 04. Mulai dari tahun 2020 saya bertugas di SD Karangbaru 04. Tadinya saya bertugas di SDN Karangasih 08. Mulai tahun 2009 saya 10 tahun di Karangasih 08, dan tahun 2000 kena mutasi di SDN Karangbaru 04. Mungkin sebagai perkenalan itu. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum pelaksanaan wawancara, sebelum pelaksanaan penggalian informasi yang akan saya lakukan adalah, mohon maaf Bapak, nanti untuk wawancara ini apakah Bapak bersedia memberikan waktunya nanti sampai penuh, sampai selesai? Insya Allah siap. Baik, yang kedua, apakah Bapak nanti saya diperkenankan atau diperbolehkan untuk mendokumentasikan atau direkam begitu Bapak, kemudian hasil rekamannya nanti akan saya publikasikan untuk sebagai bahan laporan. Insya Allah boleh. Baik, terima kasih Bapak, kalau boleh mohon untuk ditandatangani terlebih dahulu surat pernyataan. Bismillah. Ya, untuk tanda tangannya sudah ada ya, nanti tinggal masukkan nama lengkap dan sertifikat. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya. Langsung pada tahap wawancara nih Pak. Iya. Yang pertama Pak, dalam pembelajaran nih Pak, itu Iya. kan terkadang apalagi saya masuk di tahun kemarin itu masuk di kelas 3, Ya, saya menemukan beberapa siswa yang dalam hal penjumlahan operasi pecahan itu tidak bisa menjawab Pak, operasi pecahan dalam hal perkalian dan penjumlahan. Nah, menurut Bapak, apakah itu dari segi siswa ya Pak ya? Iya, iya. Dari segi siswa itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Dari Terima segi kasih. siswa. Mungkin ini kita tidak bisa mensamaratakan semua siswa. Betul. Mungkin karena apa? Karakteristik anak, mungkin juga orang tua, Baik. ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Imam ini sekarang ngajar di kelas Kelas 4 kalau kelas sekarang. 4, yang kembali kelas 3. Ada kemungkinan karena anak itu setelah tahun 2020, kita tahu bahwa 2020 bulan Maret tepatnya itu di situ terjadi musibah COVID itu, penyakit COVID itu, sehingga anak-anak itu tidak belajar secara langsung secara tatap muka, melainkan anak-anak itu belajar daring, tidak luring. Itu salah satu faktor.
Karena apa? Karena yang namanya belajar daring, anak-anak itu di rumah berbeda dengan pembelajaran secara luring. Kalau luring mungkin anak-anak secara langsung bertatap muka dengan gurunya, dan anak itu gurunya menyediakan pembelajaran metode-metode belajar yang sangat banyak. Tapi dengan secara daring, anak-anak itu belajarnya itu di rumah melalui alat media melalui media. Anak-anak itu, saya terus terang saja, dibanding belajarnya banyak bermainnya dengan alat tersebut, sehingga itulah mungkin salah satu faktor penyebab anak-anak baik itu di matematika atau di pelajaran yang lain pun akan berkurang. Apalagi orang tuanya yang di kota kita, karena berada SD kita di jantung kota, itu orang tuanya dua-duanya bekerja. Jadi ada yang hanya mengandalkan pembantu rumah tangga saja. Sedangkan yang namanya pembantu rumah tangga itu, mohon maaf, pendidikannya pun biasanya lebih rendah dibanding orang tuanya. Orang tuanya tidak ada waktu untuk membimbing putra-putrinya. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Itu terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas ya Pak ya. Yang berikutnya Pak, kita tahu bahwa saat ini kemampuan daripada siswa, terutama di siswa dasar gitu Pak, itu sangat rendah sekali terkait dengan sikap nasionalisme. Salah satunya yaitu sulit menghafal dan memahami lagu-lagu nasional serta lagu-lagu daerah. Ya, terima kasih. Biasanya dibanding dengan lagu nasional atau lagu daerah yang berkaitan dengan nasionalisme ini, Betul. anak-anak cenderung lebih hafal lagu-lagu yang zaman sekarang. Oh iya. Karena apa? Karena inilah pengaruh dari era digitalisasi. Era digitalisasi. Karena apa? Karena anak-anak membuka alat komunikasi, membuka HP, anak itu jarang sekali mendengarkan lagu-lagu nasional kalau tidak dibimbing oleh guru. Mungkin hanya di sekolah saja mereka itu belajar lagu-lagu nasional, tapi kalau di rumah ini sebagian besar anak tidak menghafal lagu-lagu itu. Nah, tugasnya ya, tugas guru justru di sini. Tugas guru itu di sekolah adalah membimbing anak bagaimana rasa nasionalisme ini kita kembangkan dengan cara, ya salah satunya itu lagu-lagu nasional, pelajaran yang berkaitan dengan Pancasila dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di sekolah, karena sekarang sudah mulai luring di SD kita. Baik, terima kasih Bapak. Nah, menurut Bapak, apakah sangat penting bahwa siswa itu nilai-nilai karakter itu ditumbuhkan misalnya hanya dengan salah satu cara, yaitu menyanyikan lagu? Apa ada cara lain Pak misalnya? Tidak hanya dengan, saya tidak hanya berpatokan ke satu saja ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme itu tidak hanya harus hafal lagu nasional atau apa. Di sekolah kita ada yang namanya eskul kepramukaan. Eskul kepramukaan itu salah satu di situ tempatnya cara siswa mencintai tanah air ini. Dikembangkan dengan cara kepramukaan. Jangankan hanya itu saja, tapi dengan cara nasionalisme itu menghormati yang lebih tua aja, itu merupakan rasa nasionalisme. Apalagi kita kenalkan dengan pahlawan-pahlawan nasional. Anak-anak sekarang ya mungkin tidak kenal pahlawan nasional seperti kita zaman dulu. Itu karena kita dulu sering menghafal ya Pak. Itu terkait dengan rendahnya sikap nasionalisme Pak. Nah, sekarang saya akan masuk pada pembelajaran terkait dengan model-model pembelajaran. Tentu banyak guru-guru yang sudah memahami ya Pak ya tentang model-model pembelajaran. Akan tetapi Pak,
pemahaman tentang model pembelajaran tentunya tidak semuanya guru paham ya Pak ya. Tidak semuanya guru paham. Sehingga yang menyebabkan terjadinya kendala di dalam kelas, misalnya menyebabkan pembelajaran tidak efektif, tidak tersampaikan dengan baik. Nah, kira-kira menurut Bapak Pak, model pembelajaran itu sulit diterapkan oleh guru. Model pembelajaran itu sulit diterapkan oleh guru. Itu salah penyebabnya apa itu? Kalau untuk model pembelajaran itu kan banyak modelnya. Betul. Ya. Kalau zaman saya dulu, model pembelajaran itu ada yang namanya pemberian tugas, Betul. ada yang namanya praktek IPA itu, ada yang namanya kerja kelompok model pembelajaran itu. Nah, sebenarnya guru itu tidak susah dengan mengembangkan model pembelajaran itu, tinggal inovasi-inovasi yang diciptakan oleh guru tersebut. Apa sih yang sekiranya menarik buat putra-putri kita, buat siswa-siswi kita, dengan contohnya kita di tema itu ada pembelajaran apa saja. Tema itu ada yang berkaitan dengan sekarang matematika kan di tematik itu ya. Betul. Tematik itu ada pembelajaran bahasa matematika berkaitan dengan IPA dengan segala macam kan sekarang itu. Nah, tinggal guru itu punya inovasi, punya niat intinya. Punya niat. Intinya niat dari dalam dirinya aja untuk mengembangkan metode-metode tersebut. Yang terjadi Pak, yang terjadi di lapangan gitu ya Pak, banyak kan guru-guru yang kemudian tidak menggunakan model-model pembelajaran yang terbarukan. Itu biasanya apakah karena tidak paham atau karena waktu atau karena apa gitu Pak, sampai-sampai kok tidak dipakai gitu Pak? Jadi guru itu sebenarnya bisa, mampu semuanya juga. Cuman karena terlalu banyak harus mengurus. Kalau guru itu sekarang itu terlalu numpuk nih, ada administrasi apa yang harus digarap itu. Jadi akhirnya karena harus administrasi yang lengkap, ada penilaian dari pengawas atau kepala sekolah untuk DP3 ini yang harus diselesaikan, untuk SKP dan sebagainya. Jadi guru itu bercabang fokusnya itu. Ya. Selain mengajar fokus terhadap diri sendiri. Apalagi ya ekonomi juga mempengaruhi. Ekonomi mempengaruhi ya Pak. Ekonomi mempengaruhi tentang pembelajaran itu. Mungkin habis ngajar kemudian harus bekerja. Harus bekerja, apalagi yang guru-guru non ASN, mohon maaf ya, non ASN itu kan untuk menutupi kebutuhan. Betul. Sehari-hari ya dari mana? Ekonomi juga sangat berpengaruh ya. Berpengaruh. Yang terakhir Pak, terkait dengan pemanfaatan teknologi. Di sekolah kita itu Bapak apakah sudah menyediakan peralatan-peralatan teknologi yang bisa mendukung pembelajaran? Di sekolah kita itu sudah lengkap untuk mendukung pembelajaran di bidang IT terutama ya. Kita punya laptop ya, punya laptop itu guru itu bisa memakainya, meminjamnya sekolah itu. Laptop kita punya banyak, silakan untuk digunakan ya. Komputer juga ada, kita Infocus udah disiapkan, tinggal mengembangkan. Nah, kalau guru-guru yang era milenial sekarang, guru-guru itu mungkin IT ya dia udah jelas pasti bisa lah IT. Kalau guru-gurunya yang milenial, yang zaman sekarang. Tapi kalau guru-gurunya yang zaman dulu, kayak saya lah, contohnya paling bisa ngetik-ngetik aja, Word atau Excel aja gitu kan. Berarti faktor usia mempengaruhi. Mempengaruhi dan faktor inisiatif guru tersebut mau belajar nggak? Itu sebenarnya komplit di kita itu alat-alat untuk mendukung pembelajaran itu di bidang IT itu komplit, ada Infocus, ada laptop, ada komputer siap untuk digunakan. Nah, tinggal kemampuan guru di bidang IT. Nah, untuk itu makanya saya sudah mengarahkan ke guru-guru untuk belajar. Paling enggak kita seminggu sekali dengan bimbingan guru-guru yang masih milenial, yang muda-muda ini, yang pintar-pintar di bidang IT. Guru yang udah senior-senior, yang dia itu IT-nya masih kurang, ayo belajar.
karena di situ silakan menyisihkan waktu sih. Baik. Untuk hal yang tadi disampaikan oleh Bapak, apakah masih dalam wacana atau sudah pernah dilaksanakan? Sudah pernah dilaksanakan, tinggal penerapannya ini. Penerapannya ini. Ya. Sudah waktu itu pernah dilaksanakan pada saat Pak Imam sendiri kan yang mengajarkan waktu itu, yang waktu mau yang aksi apa, ya, yang aksi itu, yang ASN itu yang menjelang mau prajabatan kalau zaman dulu mah. Kalau zaman Pak Imam apa namanya itu? Namanya latsar. Latsar, iya. Itu kan udah diajarkan itu, udah dibimbing. Mudah-mudahan kedepannya guru-guru kita lebih menguasai IT. Baik. Itu saja Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Amin, ya, amin. Dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Enggak. Ya. Terima kasih. Itu tadi wawancara yang saya lakukan beserta dengan Bapak Kepala Sekolah Agus Sulkarman di Sekolah SDN Karangbaru 04. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih. Penanda semoga sukses, Amin. semoga berhasil, semoga cepat selesai. Amin. Terima kasih ya Pak ya.